يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. نبينا الآمر النهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإلى سبته الحبيب أبي بكر بن عبد الله بن طالب الأطرس ومريده الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبسي ومريده الحبيب أبو بكر محمد سقر برسي والحبيب علي الحبسي كيتن أبي عبد الله بن مسلم الأطرس وجدي الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأطرس الشيخ علي بن عبد الله بارس أبي عبد الله بن أبي الهداد سليم قريب بن أبي زنبل والفريت والأقدار خصوصا الإمام فقيه المقدم وعم الفقيه والإمام حاجر إلى الله أحمد بن عيسى وشيخ علي خليل قسام علي الوريدي علي الغيور صاحب برباد وجميع من توصلنا بهم دائما خصوصا مشايخ الحبيب أبو بكر الأدني الحبيب سالم الشاطر الحبيب سجاب بن مهدي بن شعبان بن سالم حبيب إدريس بن سالم الجبلي والحبيب والشيخ عريب زين الدين بن فلان والشيخ رفيان هداية بن فلان وأصولنا جميعا وسندنا جميعا الله تعالى يغفر لهم ويتغشاهم بالرحمة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم في الدين والدنيا والآخرة. وأن الله تعالى يفتح لنا فتح العارفين فتح الأنبياء والمرسلين ويجعلنا من العلماء العاملين المخلصين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التعويل سيقول لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Sebelumnya mari sama-sama kita lihat lebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita sampai kemana tuh ya? Allahumma sholli ala zikir kemarin ya.
Halaman. Kok nggak jadi? Ya, alhamdulillah. Ada wayang bagi? Wayang bagi ayakuna laka. Halaman berapa sih? Oh, beda ya. Halaman 10. Di ente wayang bagi ada tafakar fi qurbi nuzulil maut. Walam annal musa'at. Wayang bagi ayakuna laka wirdun. Kemarin itu. Hah? Wa'lam. Wa'lam. Oh, wa'lam anna salahad dunia itu. Katanya di bawahnya. Beda satu baris. Dari yang bagi dan Wa majaril fikr katsirah. Beda kitab. Halaman 15 ini. Yang bagi ayakuna laka wirdun minat tafakkuri bukan? Oh, minat dzikri. Wa'lam anna dzikra ruknut tariq, iya. Iya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Man yaqra? Coba baca. Oh, ya ganti-gantian. Hah? Oh iya, Sandi duluan deh ya. Oke. Sama-sama jauh soalnya. Boleh. Kalau ente kan berdua tiap hari sini. Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Amin. Wa yanbaghi ay yakuna laka wirdun min at-tafakkur fi kulli La. Sebelumnya. cuma satu ini kita. Satu pasal sebelumnya. Nah ini. wa yanbaghi ay yakuna laka wirdun min dzikrillahi ta'ala tahadduhu biwaqtin aw tahassuruhu bi'adadin wa hina idzin fala ba'sa bis-subhati lidabtil adadi. Ya. Wa'lam anna dzikra ruknut tariq wa miftahut tahqiq wa silahul muridin wa mansyurul wilayah kama qala ba'dul arifin wa qad qala Allah ta'ala fadhkuruni adhkurkum wa qala ta'ala fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu dhkurullaha dzikran katsira. Hasbuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad qaddasallahu sirrah. Faslun, pasal wa yanbaghi ay yakuna laka wirdun min dzikrillahi ta'ala. Dan seyogyanya mesti ada bagi engkau wirid rutinan daripada zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ta'udduhu biwaqtin, engkau batasi itu dengan waktu tertentu atau engkau pastikan waktunya, kapan waktu yang engkau inginkan untuk engkau wirid. Pagi, sore, lawannya sederhana tuh ya, pagi sore. Au tahsuruhu bi'adadin, atau engkau batasi dengan hitungan tertentu. Jadi, saya mau baca la ilaha illallah 100 kali. Bagaimana kita diijazahkan oleh sahabat pada kemarin kan? 100 kali pagi, 100 kali sore gitu. Nah, itu ahsan. Apalagi hari Jumat ya. Hari Jumat itu termasuk yang paling disunahkan adalah perbanyak zikir, memperbanyak iksar. Kita aja kalau dengar kata kasir, banyak itu kan banyak ya, banyak. Jadi bukan cuma baca tapi memperbanyak. Contoh salawat juga disunahkan di hari Jumat, malam Jumat dan hari Jumat. Bahkan sebagian ulama memberi batasan berapa sih itu paling sedikitnya banyak, yang disebut banyak 300. Paling sedikitnya banyak 300. Di bawah 300 belum disebut banyak. Itulah
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Makanya orang Islam itu, orang mukmin itu seharusnya hari Jumat tuh hari paling sibuknya dia. Karena wazifahnya banyak. Tugas rohaniyahnya banyak. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wa hina idzin fala ba'sa bis subhati li dabtil adat. Nah, ketika sudah kita tahu membataskan hitungan zikirnya dari 100 kali, 300 kali misalkan, maka tidak mengapa untuk menggunakan subhah, tasbih gitu. Ya. Enggak apa-apa pakai tasbih, walaupun sebagian ada yang katakan bid'ah katanya, ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Syekh Mutawalli Sya'rawi, imam doa itu kan pernah ditanya tuh, pernah dikatakan bid'ah. Katanya ada habis sholat megang tasbih, kata bid'ah katanya tasbih. Lalu beliau tanya aja, itu yang di tanganmu apa? Jam itu apa? Jam alat ngitung waktu, membatasi waktu, mengukur waktu. Nah, ini alat mengukur hitungan, zikir, hitungan lah paling tidak. Apa bedanya? Kan cuman buat menghitung doang. Wa'lam, dan ketahuilah. Nah, ini yang belum sebenarnya. Ketahuilah anna dzikra ruknut thariq. Ketahuilah zikir, mengingat Allah Ta'ala. Selalu aneh kalau zikir itu aneh. Terjemahkan kembali. Supaya tidak kehilangan tidak sampai kepada kita distorsi maknanya. Kita kan zikir mah ya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bunyi-bunyian aja ya. Padahal zikir artinya mengingat. Maka sedikit sekali manfaatnya zikir tanpa mengingat. Ya. Ingatnya itu yang penting, ingatnya. Zikir itu, mengingat Allah Ta'ala itu adalah ruknut thariq. Rukun dalam thariqah, alias jalan menuju Allah Ta'ala. Jadi nggak ada thariqah, nggak ada zikirnya itu, nggak ada, mesti ada zikirnya. Nah, dan ingat-ingat maknanya zikir, hudur hati kita, hadir hati kita di dalam apa yang kita ucapkan. Jangan cuman ya asal berkat tetap cepet turunnya aja. Kadang-kadang ada begitu, ya Ustadz, mimpin tahlilan, ini mau paket setengah jam, mau paket sejam nih. Pakai setengah jam, pakai sejam. Apa? Nah, kalau jadi imam sholat juga taker-taker makmumnya. Ini enggak mentang-mentang kita tahu ada hadisnya jangan dipanjang-panjangin. Afatanun anta ya Mu'adz, apakah engkau hendak jadi fitnah wahai Mu'adz? Akhirnya kita cepetin banget. Jangan juga. Orang ada juga yang menikmati dalam sholatnya hudur. Ketika kita bacanya cepet jadi imam, tadinya menikmati, aduh udah pindah lagi, padahal dia lagi menghayati ayatnya. Jadi mu'tadil, jadilah kita tengah-tengah. Wa miftahut tahqiq, dan zikir juga adalah kunci daripada tahqiqul maqamat, ya. Memantapkan kita di dalam maqam menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahqiq. Wasilahul muridin, juga zikir itu adalah silah, senjatanya muridin, orang-orang yang murid menuju Allah Ta'ala, hendak menuju Allah Ta'ala. Silah dalam hal apa? Segala macam. Dalam hal ujian-ujian yang diberikan, senjata kita adalah zikir. Apa contohnya? Kita di makom tajrid, melepaskan diri daripada hubungan-hubungan kepada makhluk. Kita betul-betul tawakal tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal rezeki kita. Dan pastinya lapar, pasti, bukan berarti nanti dibuat enak begitu saja sama Allah Ta'ala. Tapi pasti lapar, pasti. Nah, silah kita adalah zikir. Ketiadaan pasti. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin.
mesti akan kami uji kalian berupa kelaparan, kekurangan jiwa, lain sebagainya. Mesti. Tapi itu silah kita adalah zikir. Gimana silah kita zikir? Oh, kita hari ini nggak megang duit, belum makan. Silah kita zikir, ya kan Allah yang ngasih rezeki. Masa sih nanti nggak ada rezeki buat saya pasti. Dan cuma senjata kita, ya kan? Dari ujian-ujian terpaan-terpaan dibuat waham kita. Ya, ujian maksiat itu juga. Apalagi ujian maksiat ya. Ya, di apapun lah, rayuan-rayuan wanita, rayuan-rayuan harta. Kita zikir, ingat Allah Ta'ala. Apa kata Allah Ta'ala kalau Allah pengen kalau Allah lihat saya begini nih. Kalau lihat saya menerima rayuannya. HP hati-hati, HP. Selalu ngingetin, HP hati-hati. Kemarin juga khutbahannya judulnya itu. HP itu setan gepengnya. Wasilah min wasail al-ma'asi. Banyak banget kan wasilah maksiat daripada HP. Kita pakai saddud dhara'i. Jangan sampai kita mau kemakan tuh rayuan-rayuan. Baik itu sifatnya, mohon maaf, pornografi atau apalagi judi online dan sebagainya. Jauhin. Ya. Allah bilang wala taqrabuz zina, bukan wala taznu. Allah bilang jangan deketin zina, bukan jangan berzina, tapi jangan deketin zina. Jadi wasilahnya aja udah di-cut sama Allah Ta'ala. Ya. Karena Allah tahu kadar kita. Allah tahu kadar kita. Coba kalau kita dihadapin langsung, mohon maaf, dengan yang bukan mahram kita dalam keadaan panjang bulat satu kamar. Belum tentu kuat kita. Apalagi, kenapa? Ya karena ada permulaan-permulaannya sebelumnya. Maka sebelum permulaan itu terjadi, Allah cut-nya dari awal. Ya jangankan kita. Walaqad hammad bihi wa hamma biha. Sungguh si Zulaikha itu sudah umum, sudah termakan oleh nafsunya dia terhadap Nabi Yusuf alaihissalam. Wa hamma biha, Nabi Yusuf juga hampir-hampir tergelincir. Ya kan ayatnya begitu. Laula Laula burhana rabbi. Gimana? Laula ar-ra'a burhana rabbi. Kalau bukan gara-gara dia melihat burhan, bukti dari Tuhannya, hidayah dari Tuhannya, taufik dari Tuhannya, maka tidak akan tergelincir pula. Siapa itu? Nabi maksum, Nabi. Apalagi kita. Maka sebelum itu terjadi, hati-hati HP, wanti-wanti. Ada rayuan apa? Jangan. Jangan anggap kecil. Apa kata Rasulullah? Akan kau ikuti jejak setan. Shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in. Hatta yadkhulu fi hujri dabbin. Sampai masuk ke lubang biawak sekalipun akan ikut kita. Karena dari awal kita udah lewat step-stepnya. Dari yang kecil-kecil. Ya. Game online. Kan goflah, kita udah bahas satranji tempo hari, catur. Ada yang mengatakan haram yang catur. Ada yang mengatakan khilaf. Ya. Mazhab Syafi'i tidak makruh. Mazhab Syafi'i. Jumhur katakan haram. Paling enggak gara-gara apa? Ya memang ada dulu mah catur jadi ajang judi. Ya kan? Masuk makanya kabair karena judinya. Cuman kalaupun tidak ada judinya paling tidak makruh itu sebab goflahnya. Itu kan khutwah min khutwati syaitan juga. Apalagi ML sekarang. ML. Mohon maaf. Ya kagak. Ini khutwah ya. Khutwah. Belum yang lubang dop tadi. Tapi khutwah. Ini buktikan kenapa ML itu kemudian bisa menjadi wasilah kepada. Indonesia itu udah ditarget menjadi pasar judi online. Dari pengusaha-pengusaha judi online di Kamboja yang asalnya sebenarnya Cina. Kenapa jadi target? Karena lebih mudah, orang Indonesia udah terbiasa sama game. Udah terbiasa sama game. Akhirnya mau main game online begitu mudah. Main judol, karena kita udah terbiasa dengan game.
langkahnya, stepnya lebih mudah. Berarti kan khutwah. Step by step. Kemakan satu. Ya nggak apa-apa, main ML nggak apa-apa. Menghindari maksiat daripada maksiat lain sebagainya. Tapi ingat itu, jangan sampai kita ngikutin langkah selanjutnya. Ada ngasih tahu tuh langkah ya. Begitu. Banyak lagi. Wa mansyurul wilayah, dan zikir itu juga mansyurul wilayah. Nasrnya ngumpulin, mansyur perkumpulannya wilayah wali-wali itu adanya titik temunya adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ya bagaimana enggak, kan mau sampai kepada Allah taala, ya mesti kita ingat Allahnya taala. Kama qala ba'dul arifin, sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian orang-orang arif. Atau boleh juga mansyur wilayah artinya dinashr, disebarkan. Makna nasyr juga bisa makna disebarkan. Berarti maksudnya cucuran lamhat kewilayahan ada di zikir-zikir itu. Apa kata Allah Ta'ala, ini cakep banget, ya Allah. Fadhkuruni azkurkum. Ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat kepada engkau. Syuk. Kalau engkau sedang ingat sama Allah Ta'ala, saat itu Allah lagi ingat kepada engkau. Sejatinya Allah duluan yang ingat ente. Sebenarnya itu sekadar, ketika ente ingat Allah, buat ente itu sekadar apa? Ting dong. Habis itu ting dong maksudnya. Hah? Notifikasi. Kalau ente mau notifikasinya buat ente lagi ingat Allah. Itu Allah lagi ingat ente. Notifikasinya orang ngechat ente, ting dong. Ya. Jadi yang ingat kita Allah Subhanahu wa taala. Itu cuma notifikasi doang tuh, ente lagi ingat tuh. Ente ingat lagi kasmarannya cinta monyet pertama kali itu 3 hari nggak hilang dari ingatan itu si Ica. Iya. Kenapa gak Ica ya? Ya kan, itu kalau lagi cinta monyet kan kita ingat terus-terusan. Dan kalau dia ingat juga sama kita kan spesial banget. Kita kalau diingetin orang, kita merasa spesial. Ya Allah, kita diingat siapa? Allah. Diingat Allah. Berarti engkau spesial buat Allah. Udah gitu dikasih notifnya. Notifnya apa? Kita ingat Allah. Makanya kalau ente lagi ingat Allah Ta'ala, bersyukur lagi, ya Allah. Saya banyak dosanya, kau masih izinin ingat sama engkau. Ya, saya nggak ngasih apa-apa sama engkau, masih kasih izin buat ingat sama engkau. Betapa nggak cintanya Allah Ta'ala sama kita. Lalu kita ingat-ingat lagi dari dosa-dosa kita. Ya Allah. Kalau ibarat cinta dibalas air tuba, kalau kita ingat maksiat kita, ya Allah, saya nggak pantas ya Allah. Ya, saya nggak pantas ya Allah. Engkau masih izinkan untuk mengingat engkau dari semua yang telah saya lakukan kemarin. Ya, kalau nggak dapat feel-nya, ingat itu film-film cinta-cintaan tuh, betapa sakit hatinya kan. Orang udah memberikan perhatian begitunya, lalu dibalas dengan caci maki, dibalas dengan pengusiran dan sebagainya. Nah, orang tua anak durhaka, diusir-usir orang tuanya, udah dibalasnya kayak apa? Ente kok nggak ingat sama Allah Ta'ala begitu? Kita sama maksiat kita, ya kita udah dikasih semuanya sama Allah Ta'ala. Tapi Allah sakit hati sama kita. Ya ada, Allah sakit hati, bukan makhluk Allah Ta'ala, Allah Khalik. La ilaha illallah. Cuman kitanya kan malu aja kitanya. Akhirnya bertambah lagi cinta kita. Makanya di ujung nih kemarin ada bawain. Wajib buat engkau cinta sama Allah Ta'ala sampai pada batasan
tidak ada yang kau cintai melebihi cinta engkau kepada Allah Ta'ala. Bahkan tidak ada satupun kekasih kecuali Allah Ta'ala. Jadi yang lain nggak ada artinya. Nggak bisa. Kenapa bisa begitu? Kenapa nggak bisa begitu? Iya kan? Bikin lagi. Enggak. Kita pikirnya, makanya mikirnya jangan jalan menuju Allah Ta'ala itu jangan pikir sebegitu sulitnya. Kenapa kita bisa sulit mencintai Allah Ta'ala padahal kita bisa dengan mudah mencintai makhluknya Allah Ta'ala? Emang kurangnya Allah Ta'ala apa sama daripada makhluknya? Makhluknya ganteng? Nggak mungkin ganteng ya, kita nggak mungkin cinta sama orang ganteng cantik ya. Makhluknya Allah Ta'ala cantik, itu yang bikin kita cinta. Emang kurang indah apa Allah Ta'ala? Kecantikan yang membuat hatimu terpaut, tergoda, dan menimbulkan benih cinta di hatimu, itu yang buat siapa? Allah. Emang nggak cukup itu? Nggak usah, saya tidak pandang orang dari cantiknya untuk bisa mencintai. Kalau dia cinta saya, maka saya pun akan cinta pada dia. Karena Allah. Semua orang yang pernah dan masih mencintai engkau, yang cintain siapa? Allah. Berarti yang cinta sama engkau siapa? Allah. Masa masih kurang sih begitu ya? Masa masih nggak tergugah hati kita untuk cinta sama Allah Ta'ala ya? Apalagi kasur yang kau buat tidur segitu nyamannya, napas yang membuat engkau nyaman hidup, ya. Coba dipegang dipegang hidung ente sejam aja. Ya, coba sejam. Pertama nggak nyaman, beberapa detik awal nggak nyaman, satu mulai berontak dan sebagainya. Dibiarkan hidungmu terbuka lebar supaya engkau bisa diberikan ketenangan dan sebagainya. Wa qala ta'ala fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum, dan ingatlah Allah Ta'ala qiyaman, baik dalam keadaan kau berdiri, wa qu'udan ataupun duduk, wa ala junubikum atau dalam keadaan tertidur telentang. Kapanpun, posisi apapun engkau ingat Allah Ta'ala. Ada orang hebat begitu ya Ustadz ya. Kapanpun ingat Allah, itu solehnya kayak apa orang. Kenapa enggak? Kenapa enggak? Kemarin seharian di luar. Dari pagi sampai jam 12. Dikit-dikit ingat anak, dikit-dikit ingat bini. Makan ini ingat anak, makan ini ingat bini. Udah gitu kadang ingat Pak I juga mau kasih. Lepas. Makhluk aja kita bisa ingat. Mau gini dikit ingat, mau ini ingat. Masa Allah Ta'ala kita nggak bisa ingat dalam keadaan apapun. Baik, kita lanjutkan sampai kepada fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dzikran katsira, dengan pengingatan yang banyak. Dengan pengingatan yang banyak. Kita kalau lagi ingat sama orang, coba diperhatiin. Apa sih sebabnya kita ingat sama orang? Cinta dari satu kan? Tadi kan Punya utang bisa mabuk bayaran, punya utang, belum bayar. asal. Ya, Bisa nggak itu? punya utang. Orangnya yang punya utang. Orangnya yang punya utang nggak bisa. Mau dipakai lagi duitnya. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah kan syakur. Apa syakur? Maha berterima kasih. Jadi apa yang kau lakukan daripada amal, walaupun sejatinya itu bukan untuk Allah Ta'ala. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu. Apa yang kau perbuatan daripada perbuatan baik, Allah tahu. Dan Allah syakur, ghafurun, syakur, maha mengampuni, syakur, maha berterima kasih. Jadi ya bisa juga, cuman kayaknya kalau itu kurang relate ya utangnya. Lebih kecil. Yang ada punya utang. Baru tuh ya kecil ya. Ada orang punya utang lupa, benar-benar lupa. Nggak ada tuh. Lupa-lupain ya. Kalau lupa benar-benar lupa kan ada.
pasti pikiran terus. Bensin itu belum bayar lagi. Tadi dia, itu orangnya nggak apa, nggak nagih. Belajar enggak. Untung orangnya nggak nagih dan sebagainya. Ya kan? Terus. Ini makanya apa nih mau gugurin utang atau? Nah itu hati-hati makanya kalau orang utang apa punya ngutangin begitu, ya. Enggak, gua bilang aja udah. Ah, Beliau kan banyak bantunya terus ngomongnya begitu. Nggak usah dipikirin dulu. iya, Kan kita nih ambigu nih dia. Lu pastikan. gugurin enggak gitu. Nah kalau begitu kudu dipastikan oleh yang piutangin, yang ngutangin itu memastikan. Ini maksud saya apa? Jangan sampai maknanya nanti multitafsir ya. Kalau kita mau menganggap itu lunas ya udah, walaupun kita nggak bicarakan ya, kalau dia nggak inget biar saya lunasi Allah. Kalau orang nggak dibicarakan tadi. Iya, nggak apa-apa. Jadi apa ini Master? Ya, Kecuali maksudnya yang wanti-wanti buat orang yang sejatinya dia butuh, dia nggak mau itu hutang tetap hilang, ya. Tapi dia tidak mau mengingatkan itu. Kalau misalkan memang mau balik ingetin. Tapi kalau biasa aja, ya Insya Allah Allah ganti yang lebih baik. Nah kalau udah begitu ya udah nggak apa-apa. Nah kalau kita utang sama orang kita ingat terus, sebenarnya orang itu apalagi sama Allah Ta'ala kan ya. Apa banyak bukan utang ya, kalau utang mah kan sesuatu yang bisa kita bayar ya, ini kan nggak bisa kita bayar, jasa ya. Al insan abdul ihsan, manusia itu budak bagi kebaikan ya. Berapa banyak kebaikan sama manusia aja kita berasa utang jasa, kita balas budinya ya, apalagi sama Allah Ta'ala. Wah, kita baik, lanjut. Dari mana itu satu lagi, Sasha? Hakim baca Kim. Masya Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni fa inna dzakarani fa in dzakarani fi nafsihi dzakartahu fi nafsi dzakartahu fi nafsi Nah, saya dong. dzakartuhu fi nafsi. Ayo. Fi nafsi, ayo. Ya. Wa in dzakarani fi millai dzakartuhu fi malain dzakartuhu fi malain khairin minhu. Khairin minhu. Ayo. Wa qala alaihi salam yaqulullahu ta'ala ana jalisun mudhaf. Ana jalisu man dzakarani. Wa qala alaihi salam alla anbi'kum unabbi'ukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairul lakum min infaqiz dhahabi wal waraqi wa min antalaqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Qalu bala qala dzikrullahi walidz-dzikri. Udah titik. Oh ya. Halo Ustaz. Lanjut. Cukup dulu, hasbuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarihi fid dharain amin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah juga pernah bersabda begini. Yaqulullahu ta'ala, Allah Ta'ala pernah berfirman. Diskusi berarti ini ya. Nah, kalau nggak ada dalam ayat Al-Quran. Ana inda dhanni abdi bi, aku itu di sisi dzon, prasangka hambaku terhadapku. Aku itu berkesesuaian. Di sisi itu kan selalu berkesesuaian maksudnya. Si fulan menyesuaikan fulan karena selalu bersama dengan si fulan. Aku sesuai dengan prasangka hambaku terhadapku. Enak banget ya jadi hambanya Allah Ta'ala ya. Tinggal gimana sih Allah Ta'ala sama kita.
Gimana don ente aja udah prasangka ente. Wa ana ma'ahu hina yazkuruni, dan aku selalu bersamanya ketika dia mengingat aku. Allah. Fa in dzakarani fi nafsihi Allah. Apabila dia mengingat aku di dalam dirinya alias sendirian gitu. Mengingat akunya dalam keadaan sendiri. Dzakartuhu fi nafsi, maka aku akan ingat dia di dalam diriku juga sendiri. Allah Ta'ala. Ya Allah. Ya. Kita diingat Allah, diingat Allah. Kita diingat Prabowo aja seneng. Prabowo sih. Presiden soalnya. Move on lah, move on. Presiden bagaimanapun tuh. Ya kan? Atau siapa? Diingat Ustaz Daniel lah, seneng dah bener nih. Ya, Masya Allah. Kalau kita diingat guru, iya, ana diingat guru ana misalkan Habib Allah Baharun. Oh, ilaha illallah. Itu siapa yang di Jakarta ya katanya? Oh itu oh iya Dani, seneng banget. Teman kita ngabarin begitu ya. Masa begitu ngomongin saya begitu? Nyebut nama saya. Ya Allah, sama yang ke cerita yang orang punya utang akhirnya selawatan tuh. Selawatan sampai yang punya utang dimimpiin Rasulullah SAW gitu. Atau sultannya itu ngirimin salam, Rasulullah nyebut nama saya, itu Rasulullah SAW. Allah udah ngabarin buat kita, nggak usah pakai nebak-nebak mimpi. Buat kita udah ngabarin, fa'in zakaroni fi nafsihi zakartuhu fi nafsi. Kalau itu hamba mengingat aku di dalam dirinya, maka aku ingat dia dalam diriku. Ya Allah. Udah gitu nih mak, nggak disebutin lagi. Oh lebih syahdu lagi nggak disebutin. Cinta yang kita rasakan ya. Kita feel si Fulanah juga cinta sama kita. Dia juga ada apa? Ada rasa sama kita dan kita feel nih dia kayaknya lagi mikirin saya sama saya seperti saya mikirin dia. Itu lebih dahsyat daripada diomongin ya. Oh dia itu lebih dahsyat feel kayak gitu tuh. Iya, baru kepikiran dia bakal ngechat terus tiba-tiba gitu ya, mengetahui orangnya. Nggak bisa. Dan Allah Ta'ala lebih-lebih daripada itu. Lebih-lebihnya apa? Lebih-lebih bukan pemanis kata tuh lebih-lebih. Tapi beneran lebih. Lebihnya gimana? Itu perempuan bisa senyum-senyum mikirin ente, ketika ingat ente. Begitu juga ente bisa senyum-senyum ketika ingat dia membuncah perasaan ente karena ente nggak tahu aib dia. Ya Allah. Karena ente nggak tahu koreng dia diborokan di mana. Apa giginya rapi? Apakah kalau tahu belum tentu ente merasakan cinta itu. Hilang langsung ilfil, hilang langsung itu senyum-senyumnya. Tapi Allah Ta'ala tahu aib kita maksiatin, kecewa. Kalau ibarat manusia kita kecewakan Allah berulang kali. Kalau tahu boroknya kita. Ya Allah. Ya. Wa in dzakarani fi mala'in, apabila dia mengingat aku, dalam artian menyebut-nyebut aku kalau di sini. Kalau dia sebut-sebut nama aku. Fi mala'in, di khalayak ramai. Zakartuhu fi mala'in khairin minhu, maka aku akan menyebut-nyebut dia di khalayak yang lebih baik daripada khalayak yang disebutkan. Maksudnya apa? Paling tidak malaikat itu akan dibahas. Kalau kita sebut nama Allah Ta'ala di depan makhluknya Allah Ta'ala yang lain dengan penuh kebanggaan, membanggakan Allah Ta'ala, Allah Rabbi, ngomong Masya Allah aja ya, dalam hal kayak gini Masya Allah. Allah sebut-sebut kita di depan malaikatnya. Ya. Yang malaikat yang bilang kita apa? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, Engkau hendak menciptakan makhluk yang menumpahkan darah, wa yufsidu fiha, merusak dan menumpahkan darah. Sedangkan kami bertasbih kepada Engkau tiap hari. Allah kata apa?
Qala inni a'lamu ma la ta'lam. Aku lebih tahu daripada apa yang kalian tidak tahu. Jangan kan begitu ya. Jangan kan begitu. Dalam hadis qudsi lain, kita berdosa. Ya Allah tuh hamba-Mu, ya Allah tuh berdosa. Kita tobat. Tuh, liatin tuh. Liatin tuh hamba-Ku tuh. Ngomong sama malaikat tuh. Berdosa lagi kita. Habis tobat dosa lagi. Kan kita begitu ya. Tobat sekarang. Ya Allah, saya kayaknya nggak lagi-lagi. Alhamdulillah, makasih dikasih topik bisa tobat. Mudah-mudahan istiqomah. Baru serang 2 hari, 3 hari. Maksiat lagi. Terus besok begitu lagi. Terus begitu. Nah, tadi tobat ya. Tuh, ya Allah tuh. Dosa lagi tuh. Tobat lagi. Tuh, tobat lagi tuh. Terus Allah banggakan kita dengan tobat kita. Allah, kita dibangga-banggain ya. Allah. Hamba-Mu dari situ bondo. Umroh ya Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam. Allah juga Rasulullah juga pernah bersabda, yaqulullahu ta'ala. Allah Ta'ala berfirman. Hadis qudsi lagi. Mana tadi? Ana jalisu man dzakarani. Ana jalis, aku itu sahabat. Jalis itu teman-teman duduk. Bahasa harfiahnya teman duduk. Kan teman duduk bersama kita dimanapun berada kan sahabat. Baik itu di kelas, teman sebangku kita misalnya. Jalis. Teman nongkrong. Mohon maaf. Teman nongkrong kan sahabat kan. Makanya disebut jalsah. Ya, jalsah tuh nongkrong. Kapan jalsa? Jalis Bahasanya jalsa. temennya. Jalis temennya. Jadi ana jalis man zakarani, aku itu jalis buat orang yang ingat aku. Ente nih sama hakim misalnya. Ya. Enggak seberapa dekatnya kalau ente ingat Allah Ta'ala. Allah lebih hakim daripada si hakim buat ente. Kaget ya kan? Kok jadi hakim? Itu jadi Allah aja maksudnya, jadi hakim kan itu maksud saya loh. Anda sering ingetin kita kadang lebih kereng mata kita kepada manusia dibanding Allah. Itu kan formalitas doang, kita akuin aja dah. Itu kan formalitas doang. Allah mohon maaf sekali. Allah biar jadi Allah aja dah, jangan jadi hakim. Padahal kita lebih sering ngobrol sama hakim dibanding sama Allah. Iya kan? Iya enggak? Iya lagi. Kalau betul-betul Allah biar jadi Allah aja, seharusnya kita lebih sering ngomong sama Allah Ta'ala. Ditambahin ini kita. Mohon maaf, nggak pantas sebenarnya Anda bandingin sama hakim, sangat-sangat tidak pantas. Jadi Allah juga nggak pantas nyebutin pakai jalis itu nggak pantas sebenarnya. Masa Allah teman nongkrong, masa Allah teman ngobrol. Cuman engkau lebih sekarang sama teman ngobrolmu yang nampak itu daripada sama itu. Bela-bela Allah ibaratnya ya. Allah merendahkan dirinya supaya kita ingat sama dia. Masa sampai segitunya kita ya manusia ya. Ya Allah, ampun ya Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam, ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum. Kata Rasulullah, mau nggak aku kabarin kepada kalian amal yang paling baik yang akan kalian kerjakan. Wa azkaha, dan yang paling murni, yang paling sofi. Inda malikikum, di sisi Allah Ta'ala, pemilik engkau, raja engkau. Jadi ibarat pemberian itu pemberian paling sofi, paling murni. Kalau kau kasih madu, ibaratnya madu tanpa campuran apa-apa. Kan berarti kan akan sangat bahagia kalau bagi yang paling dikasih yang paling itu ibaratnya orang. Apa tadi tuh? Wa arfa'iha fi darajatikum, dan yang paling tinggi di dalam derajatnya antara kalian. Wa khairin lakum, dan lebih baik buat kalian amal itu min infaqil zahab wal warik, daripada menginfakkan zahab, emas, wal warik. Warik ini perak juga ya, bahasa lain perak. Gitu. Wa min antalqau aduwakum, dan wa min antalqau
dan lebih baik daripada engkau bertemu dengan musuh-musuh kalian sehingga fatadribu a'naqahum, kalian tebas leher mereka, wa yadribu a'naqakum, atau mereka tebas dan mereka tebas leher kalian, alias saling berperang. Maksudnya lebih baik daripada jihad fi sabilillah. Apa amalan yang lebih baik daripada itu semua? Qalu bala, para sahabat berkata, tentu ya Rasulullah, pengen saya dikasih tahu hal tersebut. Qala, Rasulullah bersabda, zikrullah, ingat kepada Allah. Benar nggak itu lebih baik? Benar. Daripada semua amal. Amal apapun kalau kau lakukan tidak ada ingatnya sama Allah Ta'ala, buat apa? Ya. Jadi pantas disebut lebih baik. Mau kita pikirnya apa? Oh, masa berdarah-darah lebih baik daripada diam begini. Ingat Allah. Kayaknya Anda dipanggil. Iya. So, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mau nyebut ngingat Allah aja pakai harus diiming-imingin dulu ya. Imingin pahala sekian. Enggak Ustaz. Tetap menyebut Allah. Walaupun enggak diiming-iming pahala ya. Counter musuh aja itu. Kadang Biar ajak aja hati. kan kadang lu masih berdagang sama Masya Allah. Bahasa Ustaz Daniel tuh udah mau dipakai tuh. Kan enggak lagi. nyari keuntungan. Ya. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila angal walidzikri samarat wa nata'id yajiduha man wadhaba alaihi. Dan bagi zikir ada buah-buah, faedah-faedah, wa nata'id, hasil-hasil, yajiduha, yang akan didapati oleh man wadhaba alaih, bagi orang yang muwadhabah. Apa muwadhabah? Merutinkan terhadap zikir tersebut. Biwasfil adab wal hudur, dengan keadaan penuh adab dan juga hadir hatinya. Jadi sifat zikirnya alias cara zikirnya harus dengan adab dan juga dengan kehadiran hati. Yang rutin maksudnya ya. Nah, aqalluha ayyajida fihi minal halawati. Paling sedikitnya faidah yang akan kau dapatkan adalah bagi orang yang muwadzabah itu merutinkan, mendapati di dalam zikir itu minal halawah, kenikmatan, waladzah, dan kelezatan. Ma yastahqiru fi jambihi, lalu kullu ma ya'rifu min ladzati dunyawiyah. Ma yastahqiru fi jambihi kulla ma ya'rifuhu min ladzati dunyawiyah. Kenikmatan, kelezatan ketika zikir yang dengan kenikmatan tersebut engkau memandang rendah, yastahqir, istiqal, memandang rendah, remeh, fi jambihi, di sisinya, kullama ya'rifuhu, apapun yang engkau ketahui. Nah, maksudnya sebenarnya dia ketahui alias orang yang merutinkan apa zikir ya. Apapun yang engkau ketahui minaladzati dunyawiyah, daripada kelezatan dunyawiyah. Jadi paling orang kalau sudah mau rutinkan zikir, menyiapkan waktu, ukuran zikir tertentu, rutin begitu, dia akan dapati kenikmatan zikir tersebut. Ingat kepada Allah Ta'ala, kelezatan, kemanisan dan kelezatan ingat kepada Allah Ta'ala akan didapati, yang mana kenikmatan itu menyebabkan kenikmatan-kenikmatan yang lain dipandang rendah. Begitu. Wa a'laha ayyabna bil mazkur anil zakir wa amma siwa Allah. Paling tingginya kenikmatan yang bisa kau dapati ketika engkau berzikir, engkau menjadi fana bil mazkur, oleh sebab yang diingat. Kau menjadi fana oleh sebab dari yang diingat, alias melepaskan semuanya. Anil zakir, satu, dari siapa yang mengingat, alias lupa dirinya sendiri. Orang yang terus mengingat orang yang terus mengingat Allah Ta'ala akan fana
sebab yang diingat, artinya fana berarti berlepas, nggak ada lagi, semua meniadakan az-zakir, orang yang mengingat dirinya sendiri berarti, wa amma siwah, dan selainnya semuanya. Jadi satu-satunya cuman mazkur Allah Ta'ala yang diingat. Itu paling tinggi. Itu namanya makom fana. Bagaimana sampai kepada kesana? Dengan berzikir, alias ingat kepada Allah terus menerus. Ya tersampai pada tahapan lihat ini ingat Allah, lihat ini ingat Allah, lihat tembok ingat Allah, lihat frame ingat Allah. Enggak semuanya hanya Allah. Kenapa? Karena semua penyebabnya adalah Allah. Itu lihat pai manggut-manggut. Oh, bukan lihat painya, tapi lihat Allahnya. Belajar, datang ke rumah guru ngomong apa, bukan lihat gurunya, tapi lihat Allahnya. Gimana lihat Allahnya? Bagaimana dikasih taufik guru itu ngomong begini. Bagaimana kita dikasih taufik bisa paham begini. Semuanya itu di Allah. Wallahu a'lamu Bismillah. Titik dulu. Nah, sholat dulu. Ya. Di sholat ini sambil nenangin itu. Karena tadi ada ini apa? Ada muntah ya. Siapa si Janab ya? Biar nggak kemalaman. Nggak apa-apa kalau udah tidur tenang mah tenang aja. Tapi ente sholat aja dulu biar waktunya efisien. Barakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.